Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah innal hamdalillah la haula wa quwwata illa billah. Perjuangan kami dari nol. Karena kami profesinya berdua sebagai guru sekolah dasar. Jadi bayangkan tingkat kecerdasan, tingkat keadaan finansial nol semuanya. Jadi jauh di bawah kamu semuanya. Ya karena kita sebagai guru itu sudah sudah mendarah daging dan sudah senang di dalam bidangnya. Mengalami waktu itu kesulitan dalam bahan ajar. Karena bayangkan ini masih tahun 60-an. Bayangkan kamu belum masih dalam angan-angan. Jadi sudah umurnya Tiga Serang itu sudah 65 tahun itu sudah lebih itu. Jadi itulah yang memacu kita bagaimana caranya bisa mengajar dengan pegangan buku. Jadi kita Bapak punya bahan yang mengajar tiap hari itu dirangkum menjadi buku, ditulis menjadi 10 buku, diterbitkan, diedarkan ke teman-teman sekolah, mendapat, dan inilah itu embrio dari Tiga Serangkai. Dan dalam perkembangannya alhamdulillah yang bermula dari Wuryantoro Wonogiri, kemudian kita berpindah karena ya keadaan kita membutuhkan itu situasi yang lebih lancar untuk usaha. Akhirnya masuk ke Solo ini tahun 1970 itu kita berusaha mulai di Solo menerbitkan yang mula-mula 10 buku karangan sendiri, kemudian digabung dengan karangan dari teman-teman pengarang-pengarang yang banyak, dan kita diterbitkan dan peralatan pun dari yang sangat sederhana semuanya mula-mula distensil, kemudian dengan perkembangannya dengan izin Allah bisa berkembang terus dan bisa dicetak dengan mesin cetak, dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan di tengah-tengah usaha ini kita ingat dari wasiat orang tua bahwa harus besok kalau ada rezeki dari Allah, perhatikan masjid, pendidikan dan sebagainya. Dan itulah kita punya keinginan ini satu-satunya bisa disalurkan melalui pondok, bentuk pondok. Jadi waktu itu kita melihat yang pondok bagaimana ya keadaannya pondok, karena waktu itu pondok kan ya pokoknya kita menginginkan pondok yang bagus gitulah. Kita melihat ke Gontor, itu saya ingin seperti Gontor ya mari kita diusahakan lah. Itu kita tahun 1982 kita sudah memulai mendirikan pondok itu yang di Punggawan gitu, awalnya. Waktu itu kita itu guru SD berdua itu tidak punya bagaimana caranya mengelola pondok itu blank sama sekali, nol. Untung kita punya saudara yang bagus di Al Mukmin Ngeruki. Itu kiai-kiainya, guru-gurunya semua bersahabat dengan kita. Jadi saya akan mendirikan pondok. Saya tolong minta santri untuk awal yang tidak diterima di sana supaya diberikan pada saya, disalurkan ke pondok saya. Pertama kali berapa? 100 muridnya, santrinya yang dikasih dari artinya yang tidak diterima di sana didaftarkan di sini. Iya, itulah embrio Pondok As-Salam dengan santri 100, dan kita sekalian minta ustadz dikasih 4.
antara lain almarhum Bapak Dalhari Nuryanto, ingat ya? Itu yang apa itu kita jadikan sebagai pimpinan pondok, dan yang lain dilengkapi dengan yang lain. Itulah mula pertama mendirikan pondok ini, dan sampai sekarang alhamdulillah dapat berkembang seperti yang Anda saksikan semuanya. Ini ya karena apa ya, semangat para tamu semuanya itu sangat bagus dan sangat mendukung sekali. Itu ceritanya pertama kali kita belum punya apa-apa, baru punya naskah itu tadi, naskah buatan sendiri 10. Ini tolong dicetakkan saya butuh 100 eksemplar. Dan saya punya langganan buku-buku itu di toko di Ngarsopuro itu kan. Toko 3. Namanya Toko 3. Yang punya itu Cina, namanya Wisiang Hin. Ya. Jadi apa itu, tolong karena kita hubungan sudah baik, pokoknya kita mengambil buku berapapun dijual di kampung di Wuryantoro. Ya sudah begitu berlancar, kita suruh mencetakkan buku tadi, ya dicetakkan benar. Lama-lama berkembang, kemudian kita bisa membeli mesin cetak dan akhirnya dicetak sendiri. Begitu awal mulanya. Dan saya mengambil kata 3 itu saya pasang di toko saya. Waktu itu ketika mereka tahu, oh jangan pakai Toko 3, nanti dikira punya saya gitu, si Cinanya tadi. Lah kalau gitu saya sudah senang itu dengan, ya terserah 3 serangkai ya bagus. Jadi sampai sekarang 3 serangkai, itu sejarahnya 3 serangkai, bukan anak saya 3 lalu 3 serangkai, bukan. Bukan 3 Abdullah, ya bukan, karena banyak Abdullah di sini dulu. Ya, jadi itulah nama, sekedar nama ya. Itu aneh tapi nyata, unik tapi nyata. Bayangkan saya berdua cuma guru SD. Kalau sekarang ya D3 lah, itu lulusan D3 lah itu, mengajar di SD itu. Belum S1 berarti ya. Kan seberapa pengetahuannya. Tapi Allah memberi suatu apa ya? Dalam hati itu bibit-bibit bisnis, bibit-bibit entrepreneur. Kita pikir sekolah yang namanya SD waktu itu. Ya kita mencetak buku itu pertama kali untuk tingkat SD dan SMP ya. SD itu di mana-mana ada, kota-kota manapun ada. Kita raih di situ. Kita mengirimkan buku-buku itu tadi, surat dan buku contoh yang sudah ada itu. Bayangkan, kita nyasarnya bukan di Jawa, di Solo enggak. Sumatera, Kalimantan, itu semua. Banjarmasin ya SD 1, SD 2 gitu. Kalimantan, Sumatera, Lampung, SD anu, terus Sumatera Barat gini, Medan gini. Itu ya bukan tidak banyak ya, satu kota 5 beberapa begitu. Dikasih contoh dan di brosur daftar harga itu apa namanya? Itulah. Ya. Itulah. Itu apa? Ya pikiran orang bodoh itu tadi. Jadi ini sistemnya tidak ada bukan sekolah ekonomi, jadi bukan lulusan sekolahan ekonomi kok. Jadi pokoknya itulah yang menjadi embrio dan kemudian mendapat sambutan semuanya itu. Maka mengalirlah jawaban dan apa waktu itu whistle namanya, pos whistle. Uang itu datang melalui pos whistle. Bukan melalui bank, waktu itu bank masih terlalu tinggi. Jadi SD kan ya tidak ada bank ya, pos whistle itu.
mengirim uang harganya begitu minta dikirim. Nah, itulah anunya apa itu. Pemasarannya kayak gitu, sederhana tapi kok alhamdulillah itu jalan yang diberikan oleh Allah dan berhasil alhamdulillah. Gitu. Setiap saya ingat peristiwa itu, saya itu ya merenung itu sambil brebes itu loh Bu, gitu. Karena apa? Ini saya menganggap suatu peristiwa yang luar biasa. Ya istilahnya kun fayakunna Allah itu berlaku pada kita waktu itu. Kita itu ketika pondok di Punggawan yang 100 sudah menjadi 500 di sana, kita bingung, nggak bisa mengembangkan. Pondoknya pun sudah tidak mungkin mengembang di tengah kota, sudah tidak ada yang tanah untuk mengembangkan, tidak punya dan tidak seterusnya. Nah, kita punya tanah di Pabelan, di selatan, Wajatri itu, tahu Wajatri. Itu persetaan saya, dan di sebelahnya itu tanahnya 4 hektar itu dia. Kita punya di sana. Nah, alhamdulillah saya punya tanah di sana. Sudah diukur-ukur untuk akan bikin pondok. Tahunya ketika diukur-ukur sudah material hampir dimasukkan, pemerintah ini tidak bisa untuk, ini khusus untuk industri. Itu kan bagaimana perasaan? Padahal santri sudah 500. Tahun depan, tahun 84 waktu itu, sudah tidak mungkin di sana lagi, harus pindah. Tuh bagaimana itu? Nangisnya bagaimana? Ya semua serahkan pada Allah. Nah itulah kun fayakun terjadi. Saya punya teman yang penghubung lah, itu ya Bu Marzuki itu, ya itu. Nah, menghubungkan di sana ada lokasi, yaitu yang sekarang di Anuasalam itu luasnya 4 hektar kurang dulu. 4 hektar kurang itu punyanya Cina. Itu untuk properti. Sudah dikapling-kapling. Sudah ada yang laku. Jadi sudah komplit, jalan-jalan sudah dibangun. Pokoknya itu bagaimana caranya Allah memudahkan. Itu bisa dibeli, diambil alih Coba bayangkan, kita bukan Islam, sesama Islam, ini itu punya Cina kan, kemungkinan itu kan sedikit ya, ya. Terus kok tanah di 4 hektar kurang sedikit kok diambil alih kok bisa? Gampang gitu ya. Iya, padahal sudah dijual, sudah laku sebagian dan untuk perumahan sudah, pokoknya properti lah saja. Itulah kalau bukan kun fayakunnya Allah itu, Masya Allah itu. Nah, tahun 1984 mulailah dibangun 1 tahun yang penting-penting kelas 36. Asrama yang gede-gede itu udah ada, terus tempat makan ada tapi darurat, itu coba adanya saja. Terus masjid belum ada, kelas-kelas 36 sudah, lantai 2 pertemuan itu sudah ada. Pokoknya yang penting-penting itu, aula yang lawas, yang lama itu gelora. Itu mengapa kita tidak masjid, pondok kok tidak punya masjid? Ya biarin aja. Kita pikirannya bukan ke situ dulu. Kita punya yang kita ingin yang satu tapi bisa untuk bermacam-macam kegiatan. Mengambil aula itu untuk rapat bisa, untuk pertemuan wali santri datang, wali santri baru Isya, untuk dan seterusnya, untuk sholat berjamaah bisa. Jadi itulah yang kita ambil keputusan untuk masjidnya ditunda. Itu. Lalu apa? Sudah ya? Itu perkembangannya. Kita dulu itu kan mengacunya ingin ke seperti Gontor ya.
pada waktu itu Gontor belum bisa meneruskan ke jenjang universitas, belum bisa karena belum bisa waktu itu loh. Nah kita pun seperti Gontor, ya pokoknya bagus, bersih, pokoknya tidak ada, karena pondok-pondok waktu itu ya dalam 85 itu kan bayangannya itu kan pondok itu keadaannya sederhana, tradisional, dan wudhu itu di kolam bersama-sama, rodok kumuh gitu loh. Tapi kita ingin menghilangkan image semacam itu, maka dia dinamakan pondok pesantren modern. PPMI Amsalam itu ada modernnya itu, kita acukan itu supaya image-nya jangan pondok kumuh, punya gudiken dan seterusnya, dan jangan, supaya itu, supaya punya kesan supaya bisa tahu orang Islam itu dirikan pondok yang bagus gitu. Kenangan ya, dikelola semaksimal mungkin. Karena pondok itu kita mengharapkan supaya lulusan dari pondok ini bisa melanjutkan universitas. Jadi yang pertama harus dikuatkan gitu, ya 50-50, 100% agama, 100% umum, 100% itu maunya. Makanya kurikulum ya itu diambil dari pendidikan Depak dan pemerintah, itulah dikombinasikan dan ditambah lagi dengan khusus kesantrian ya itu. Nah, itulah untuk keseimbangan. Jadi ini knowledge-nya ya tinggi, agamanya kuat, dan seterusnya. Artinya keseimbangan itu sangat penting. Nah, ini untuk artinya apa? Insya Allah kalau dilihat gitu, ini knowledge-nya kuat, agamanya kuat, bahagia di dunia dan akhirat, mudah-mudahan begitu, gitu loh. Ya pokoknya terus semangat, jangan pantang, pokoknya jangan kalau kamu nanti kamu sudah di luar, punya pekerjaan, merintis pekerjaan itu tidak perlu sampai tamat di kuliah di mana, enggak. Sambil belajar itu boleh, bisa merintis suatu skill yang di dalam diri kita itu, kita cari apa itu. Tetapi kalau sudah menentukan saya ingin bidang ini, itu sudah harus fokus. Jadi tidak kok ini coba-coba, itu jangan. Ini sudah fokus. Saya bakat saya kok ini ingin ini. Boleh semuanya itu. Di bidang agama, bidang umum, apa bidang pertanian, apa bidang pokoknya itu semuanya anunya masing-masing, itu asal fokus, dan kemudian apa yang menjadi pekerjaan itu harus dikelola dengan hati. Apa artinya? Dicintai, disenangi. Jadi pekerjaan itu kalau tidak senang, harus cinta dulu ya. Iya, harus cinta dengan pekerjaan yang ditentukan tadi. Dan semangat tidak boleh lokro. Nah, itu. Dada ini jangan dibikin sempit. Semuanya itu diterima dengan longgar, dengan alhamdulillah, kok masih diberi umur dan masih diberi iman, dan itu disyukuri benar-benar. Jadi tidak ada putus asa, tidak boleh. Semangat ya harus ditumbuhkan terus itu. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.